Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخوتي الكرام، saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu ayatnya, yaitu pada surat Fussilat ayat yang ke-33, menyebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orangnya yang lebih bagus daripada yang menyeru, mengajak, mendakwahkan kebenaran, kebaikan agar manusia kembali kepada Allah. Siapakah yang lebih bagus pernyataannya daripada seorang yang nampak dalam kesehariannya, baik di malam maupun di siang hari, adalah da'a ilallah, mengajak manusia, membimbing, menuntun agar kembali kepada Allah. Kemudian dia pun wa'amila salihan, dia bukan orang yang lupa bahwa mengajak orang itu tentunya termasuk dirinya yang diajak. Karena Allah Azza wa Jalla pun mengingatkan, yaitu perihal orang-orang yang tatkala dia mengajak orang lain kepada kebaikan, dirinya sendiri lupa untuk diajak. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian tergolong menjadi orang-orang yang memerintahkan manusia kepada kebaikan, sementara kamu sendiri lupa bahwa kamu juga manusia, yang dirimu juga perlu diajak kepada kebaikan. Sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih
wasiat beliau, ittaqillah haitsuma kunta. Ini berlaku pada masing-masing orang, siapapun orang tersebut, apapun profesinya. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, kapanpun keadaan dan kondisinya, yaitu untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, namanya manusia, di dalam kehidupannya tentunya ada yang punya kemampuan dalam menjaga lisan, menjaga amalan, menjaga kepribadian, dan menjaga hubungan dia kepada Allah dan juga kepada makhluk. Tetapi di sana juga banyak kekeliruan dan kesalahan. Maka beliau ingatkan, wa'ad bi'isayyi'atil hasanah tamhuha. Motivasilah dirimu, karena manusia letaknya kepada sering salah, berbagai macam kejelekan-kejelekan yang dimana seorang terjatuh padanya. Bertobatlah, iringilah kesalahan dan kejelekan itu dengan kebaikan. Dan kita tidak disuruh, barakallahu fikum, menjadi seorang yang menghitung, alhamdulillah hari ini sekian banyak kejelekan, tapi saya pastikan sudah dihapus karena kebaikan-kebaikan juga telah saya lakukan. Bukan demikian. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Dengan pepatah, tidak ada gading yang tak retak, kan begitu. Seindah-indahnya demikian, mesti ada cacat. Siapapun orangnya, tidak ada yang sempurna. Tapi iringilah. Dan itu bukan kemudian menjadi rekomendasi. Artinya barakallahu fikum, kita memastikan sekian banyak dosa dan kesalahan dipastikan akan dihapus, tidak. Karena para ulama yang dirojihkan ataupun yang dikuatkan oleh Ibnu Rajab, pendapat yang mengatakan bahwa catatan yang berupa lembaran mencatat, setiap manusia itu mesti akan dihadapkan dengan catatan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqib atid. Tidaklah setiap seorang yang barakallahu fikum mengucapkan atas ucapan yang diucapkan, kecuali ada dua malaikat yang siap mencatat apa yang dia perbuat, dan tidak akan luput dari catatan yang barakallahu fikum dilakukan di hari itu. Sementara Nabi mengatakan, iringilah yang namanya kebaikan itu, kejelekan, kesalahan dengan kebaikan. Karena kita kadang-kadang menjadi orang yang tertipu, terperdaya, tertipu dengan diri sendiri, merasa aman, merasa nyaman, alhamdulillah dengan sekian banyak kebaikan, mesti kejelekan-kejelekan yang hari ini saya lakukan akan dihapus. Hal itu disebutkan dalam sekian banyak hadis, di mana Allah Azza wa Jal yadnu ila ibadih. Sebagian menyebutkan tentang dun di sini, yaitu Allah mendatangi seorang hamba, lalu ditampakkan sahifatahu, ditampakkan catatannya. Kemudian barakallahu fikum, ketika dia lihat tumpukan catatan tadi, semua berupa kejelekan. Kemudian karena sang hamba tadi adalah orang-orang yang ada pada dirinya, seperti tauhid, keimanan, kejujuran dalam beribadah, Allah pun menghapusnya dalam kondisi tidak tahu yang lain. Sampai-sampai ketika membaca catatan jelek tadi, dia pun gemetar karena takutnya kepada Allah. Mohon maaf, pernah kita dihadapkan kepada sesuatu yang dimana kita takut sampai kita gemetaran? Kan belum pernah ya.
Artinya mungkin itu belum pernah terjadi. Karena apa? Kita belum dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita ketakutan sampai seperti itu. Paling banter, mohon maaf, bahasanya kadang cuma deg-degan kan begitu ya hatinya, tapi ini sampai gemetar. Dan kondisi yang semacam itu Allah pun mengetahui, lalu dimaafkan dan dihapus. Lalu ketika barakallahu fikum dihadapkan di halayak ramai, orang-orang mengira bahwa dia tidak ada kesalahan. Tuba al-abd, betapa bahagianya orang itu. Ma'amila syarran qat, atau kama qala alaihi salam, dia tidak pernah berbuat kejelekan. Orang kan enggak tahu, karena Allah azza wa jalla menyembunyikannya. Sebab itu barakallahu fikum, sejelek-jelek apapun perbuatan di masa kita di dunia, mungkin kita dengan pintarnya kita bisa menyembunyikan. Kita mengetahui, misalnya sudah berkeluarga, sebuah rahasia yang tentunya buruk, malapetaka jika istri mengetahui, kita pintar menyembunyikan. Atau sebaliknya, seorang wanita, seorang istri kadang jatuh kepada sesuatu yang buruk, dia pintar, dia sembunyikan di hadapan suaminya. Tetapi mampukah seorang menyembunyikan di hadapan Allah? Tidak sama sekali, kan demikian. Syahid barakallahu fikum, yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Lalu Nabi mengakhiri hadisnya, pergaulilah manusia siapapun dia. Karena orang mengira bahwa titik penekanan dalam kehidupan adalah apa? Yang penting baik, yang penting bagus muamalah dia kepada Allah. Misalnya mohon maaf ya, sholatnya tepat waktu, dia sebagai seorang yang dalam penampilannya mengikuti apa yang disunnahkan Nabi. Tetapi kan banyak pembicaraan. Dengan kata lain, si fulan itu ya saya tahu dia ibadahnya, tapi kok buruk ya kepribadiannya. Dia nggak kenal dengan tetangganya, dia tidak mengenal dengan temannya, bahkan kalau bermuamalah pun jelek. Misalnya dalam hal jual beli, dalam hutang piutang, dalam pinjam meminjam, dalam bertetangga. Namun mungkin seorang kadang dengan bangganya mengira ibadah yang dia kerjakan tadi apa? Menjadi tameng, menjadi pelepas berbagai macam muskilah yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan, lebih-lebih tatkala kita membaur. Maka Nabi katakan, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di samping kamu perbaiki hubungan kamu dengan Allah, perbaiki pula hubungan kamu dengan manusia. Kata Ibn Rajab rahimahullah, sebagian orang ada yang barakallahu fikum, posisi dan keadaannya itu dia mungkin sebagai seorang yang rajin beribadah, dia punya ilmu dan dia juga membaur. Nah, tatkala membaur kan tidak mungkin kita barakallahu fikum memandang sebelah, atau seringkali dengan mengatakan ya orang itu harus tahu dengan pribadi saya memang seperti ini. Bukankah seorang yang memang telah sampai kepadanya ilmu, pengetahuan, ketakwaan harus banyak-banyak bagaimana kita pun mengetahui bagaimana kondisi teman kita, orang lain, sehingga kita bisa memaklumi. Kalau kita banyak menuntut agar orang lain memaklumi kita, bukankah kita sebagai seorang yang sudah banyak pengetahuan tentang agama lebih memberikan apa? Untuk memaklumi saudaranya. Tapi begitulah dalam praktek kehidupan, kita sering kadang-kadang diistilahkan dengan mengilzamkan, wong dia begitu ya mesti demikian, kan begitu. Bukankah seandainya kita lapang dada akan kita maklumi? Oh mungkin demikian, oh siapa tahu dia demikian. Barakallahu fikum. Sehingga ternyata satu amalan yang mulia tadi, terlebih ketika seorang banyak membaur, berinteraksi dengan pihak lain,
Nabi pesankan khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulah kamu kepada sesama dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Mungkin barakallahu fikum seorang tersakiti karena seringnya mendengar ucapan, ibarat, kata-kata yang sering kita lontarkan. Pada sebagian manusia barakallahu fikum mengira bahwa dia seorang yang qawwam, seorang yang tegas, seorang yang kokoh dengan pendiriannya. Tetapi yang namanya qawwam, seorang yang tegas, teguh, kokoh dengan pendiriannya, itu juga tidak barakallahu fikum dikatakan dengan demikian menjadi seorang yang apa? Suka mencela, suka memvonis. Makanya kalau barakallahu fikum misalnya kita mengajar, lalu orang-orang yang barakallahu fikum belum banyak mengetahui tentang sesuatu, kemudian kita pun dalam menjuluki, memanggilnya, mungkin kita bodoh-bodohkan, kita dungu-dungukan, dan seterusnya. Apakah tidak tersakiti? Seandainya itu dilemparkan kepada anda tersakiti, semestinya anda pun juga demikian peka. Orang pun akan tersakiti dengan ibarat tersebut. Kan demikian. Kita kembali pada qaulu ta'ala yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Fussilat tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih bagus pernyataannya daripada seorang yang menyuruh kepada Allah? Di sini barakallahu fikum, pertama poin ini mengandung kepada tadammanat al-ilm. Siapakah seorang yang di situ lebih bagus pernyataannya ketimbang seorang yang da'a ilallah, mengajak, menyeru, membimbing, menuntun manusia kembali kepada Allah. Mengajak, menuntun, membimbing manusia kembali kepada Allah tentunya harus tahu tentang ilmunya. Jangan sampai kita menyuruh, ayo kita beribadah seperti ini, ayo kita beramal seperti ini, ternyata itu bukan amalan yang Allah cintai. Bisa jadi manusia memandang suatu kebaikan, tetapi Allah memandang keburukan. Jadi tolak ukurnya barakallahu fikum, sesuatu yang baik di sisi Allah mesti bagus di sisi manusia. Mereka terima dengan lapang dada ataukah enggan? Kan begitu. Seperti tauhid, perkara beribadah hanya kepada Allah, perkara yang mulia. Tetapi sebagian orang enggan, seperti orang-orang musyrikin Quraisy di masa dahulu ketika Nabi mendakwahkan tauhid. Kan demikian. Demikian pula barakallahu fikum, tidak semua yang di mata manusia bagus di sisi Allah pun menjadi bagus. Karenanya itu barakallahu fikum, Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan, irdha'un nas ghayatun la tudrak. Kalau kamu dalam kehidupan, dalam melakukan barakallahu fikum menjalani kehidupan ini, yang kamu cari, yang kamu kedepankan irdha'un nas, diterima oleh semua pihak, agar semua orang itu ridha, sepakat, setuju dengan apa yang kamu lakukan, tidak ada satupun yang menentang, dikatakan ghayatun la tudrak, sebuah angan-angan, keinginan yang tidak akan pernah kesampaian. Kenapa demikian? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun titik celah dan tercelanya dalam pribadi beliau. Tapi apakah orang-orang di masa itu menerima seruan beliau? Kan begitu. Tidak semua. Bahkan di awal-awal mayoritas menolak. Mayoritas apa? Menolak. Sampai beliau diperintahkan hijrah ke Madinah. Kenapa? Ancaman pembunuhan. Kan demikian. Sampai mau dibunuh. Berarti apa? Kalau sudah sampai tingkatan mau membunuh, itu kan bukan hanya saja sesuatu yang dibawa Nabi itu dia tidak setuju,
bahkan juga tidak setuju kalau orangnya masih ada, kan begitu. Para anbiya diusir, apa maknanya? Bukan tidak setuju dengan apa yang disampaikan, tetapi juga tidak setuju kalau orangnya ada di sini, kan begitu. Diusir dari kampung halamannya, tempat kelahirannya, Mekah, tempat kelahiran Nabi. Beliau harus menghadapi pengusiran. Kan demikian. Nabi kita Muhammad SAW yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk agar orang-orang yang hidup setelahnya beliau adalah sosok yang diikuti, dipanuti, sepakat. Maka akan menjadi fatal kalau seorang mengklaim dalam beragama, dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mengatakan saya itu pengikut Nabi, tapi tidak mengikuti apa yang Nabi katakan, yang Nabi contohkan. Kan bertolak belakang. Pasti akan sepakat bahwa kamu bukan orang yang bersyahadat dengan syahadat yang benar, yaitu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena syahadat itu menuntut membenarkan berita yang beliau sampaikan, kan begitu. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala berita yang beliau sampaikan. Kadang kita masih menimbang-nimbang. Ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Wa zajruhu fima naha anhu, atau apa? Tarkuhu fima naha anhu wa zajar. Seorang meninggalkan dengan perkara-perkara yang beliau larang dan yang beliau peringatkan. Kemudian yang kedua, wa amila salihan. Kalimat wa amila salihan di situ mengandung pada ayat ini bahwa dia juga beramal, bukan orang yang terbelakang, bukan orang yang tertinggal, tetapi wa amila salihan. Yang ketiga, kepada keistiqamahan. Wa qala innani minal muslimin. Pernyataan wa qala innani minal muslimin, keistiqamahan, dan seorang perlu untuk istiqamah. Karena banyak pihak ketika barakallahu fikum mendakwahkan sesuatu lalu dihadapkan dengan berbagai macam problem dan masalah, dia pun barakallahu fikum mulai kendor, dia pun mulai terkontaminasi. Oh iya, ternyata apa yang selama ini saya sampaikan salah, keliru, tidak benar. Padahal selama ini apa yang dia sampaikan, apa yang dia ajarkan sesuatu yang hak, namun karena berbagai macam cobaan dan ujian bisa jadi barakallahu fikum seorang itu apa? Mengikuti apa yang manusia inginkan. Sebab itu barakallahu fikum, karena dakwah merupakan satu amalan yang mulia dan tidak bisa berjalan dengan individu, terlebih barakallahu fikum munculnya istilah-istilah ya, tatkala kita mungkin sudah membuat satu komunitas ya, membuat kajian-kajian, pengajian, itu kan umumnya ngaji di mana, kan begitu ya. Oh, berarti ini kelompoknya fulan, kan begitu. Belajar di mana? Oh, berarti itu kelompoknya si fulan. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, maka apapun yang kita lakukan, yang hal itu tidak murni dalam perkara peribadahan, misalnya sholat, kita dapati mungkin di situ berbagai macam persisian dalam masalah fikih. Orang pun akan menilai, oh itu cara sholatnya kelompok fulan, kan begitu. Lanjut kepada barakallahu fikum pendidikan. Kita mungkin memulai merintis tentang pendidikan, baik mungkin tingkatan perhatian kepada jenjang misalnya tarbiyatul aulad, naik kepada mungkin tingkatan jenjang berikutnya ibtidaiyah dan seterusnya. Oh, itu cara belajarnya anak-anak si fulan, kan terus begitu. Berikut kita mengadakan misalnya sebagian kita sudah menikahkan putra maupun putrinya. Oh, itu tata cara resepsi kelompok si fulan, kan begitu. Sehingga jangan sampai dalam bab ini bahwa tatkala kita beraktivitas
itu kita hanya melihat kepada pribadi kita, tapi kedepankanlah bahwa apapun yang kita lakukan itu mewakili apa yang disebut dengan apa? Sum'atu dakwah. Sum'atu dakwah bermakna baik dan buruknya penilaian manusia terhadap dakwah yang kita lakukan. Dengan berbagai macam upaya pun seringkali sudah mendapatkan klaim-klaim yang buruk, ya. Mohon maaf, ya. Sebagai contoh statement misalnya, saya yakin, ya, seorang itu kalau barakallahu fikum dia itu masih bisa senyum, masih bisa bermuka manis, itu bukan salafi yang tulen. Karena memang salafi yang tulen itu orangnya serem-serem, ya. Mukanya serem, dilipat-lipat, nggak bisa senyum, kan begitu ya. Kalau dia itu masih senyum, masih menyapa orang, dia gadungan, kan begitu ya. Bukan wahabi tulen, bukan salafi tulen, kan begitu. Karena memang begitu. Padahal kan subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Demikian pula seorang juga diperintahkan untuk menebar salam, demikian pula bermuka manis, dan itu terhitung kepada sebuah sedekah yang dia tanpa harus mengeluarkan harta sedikit pun dia telah bersedekah. Nah, semua tadi barakallahu fikum perlu untuk kita ketahui dan kita sadari bahwa itu mewakili. Sebab itu barakallahu fikum, di situ ada ayat yang mengingatkan kepada kita semua. Dalam hal ini ialah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Ali Imran pada ayat yang ke-59, fabima rahmatin minallah linta lahum. Dengan sebab semata-mata rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu wahai Muhammad, kamu menjadi seorang yang lemah lembut. Jadi jangan dikira, walaupun ada memang secara khalqiyah, ya, kalau dalam bahasa kelasnya kita itu bawaan bayi, kan begitu ya. Memang bawaan bayi itu mukanya menyenangkan, ya, dilihat orang itu menyenangkan. Memang dia bawaan bayi itu mukanya serem, kan begitu ya, nggak bisa senyum, kaku, kan begitu ya. Tetapi barakallahu fikum, seseorang bisa belajar, al-ilmu bita'allum, as-sabru bitasabbur, al-fiqhu bitafaqquh. Ilmu dengan dipelajari, memahami untuk lebih dalam itu juga dengan keseriusan, sabar juga perlu belajar, dan tentunya tidak ada batasnya, dan seterusnya. Barakallahu fikum, semata-mata karena rahmat yang Allah turunkan padamu, maka kamu menjadi seorang yang berlemah lembut. Walau kunta faddan, maka Allah ingatkan, kalaulah kamu menjadi sosok seorang yang punya sifat yang di situ keras, ghalidhal qalbi, demikian pula kasar, lan fadlu min haulik, maka banyak pihak-pihak yang akan lari darimu. Maka banyak pihak-pihak yang lari darimu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan barakallahu fikum satu hal yang sangat besar yang bermanfaat, dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barakallahu fikum, yaitu ketika Allah perintahkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fadlu min hawlik fa'fu anhum. Kalaulah ada perilaku, tutur kata dari seorang yang lain yang kadang barakallahu fikum terlontar, terucap, maka apa? Maafkanlah. Kan begitu. Karena kita juga sering menuntut, mohon maaf, di perilaku yang tidak baik, kurang sopan, maafkan, kan begitu. Tapi giliran orang yang meminta maaf apa, kan begitu. Kan seringnya begitu. Kita kurang lapang dada. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan juga mintakanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kesalahan. Tidak mungkin dalam kehidupan kita dalam berdoa,
ya Allah ampunilah saja dan jangan orang lain engkau ampuni, kan begitu. Sebab itu Rasulullah SAW ketika ada Arabi, ya, ada orang ya dulu, maka para ulama mengatakan man bada jafa, siapa orang yang hidupnya di belakang, ya di belakang berarti mengasingkan diri, tidak membaur, ya meskipun sekarang kadang-kadang kebalik, ya. Artinya kalau hidup di pedalaman itu jafa, bermakna perilakunya kurang bagus, kurang sopan. Tapi kadang juga di zaman sekarang itu kebalik. Dulu waktu di kampung masih lugu, akhlaknya Masya Allah, masuk ke kota jadi apa? Jadi kebalik. Padahal asalnya seorang yang dia membaur, belajar, kemudian barakallahu fikum dia berinteraksi, mulai satu persatu perlahan belajar, ketemu dengan orang yang tua, bahasanya kurang halus, ya mohon maaf, kadang-kadang kita ditegur, ya mohon maaf ya, di sebagian tempat kalau naik motor misalnya kita bertanya, mohon maaf Pak, boleh tanya rumah si fulan di mana ya? Mohon maaf Dek, matikan dulu motornya, turun, salam, jabat tangan, baru tanya, Bapak mohon maaf boleh tanya ya bagaimana rumah ini di mana ya, kan begitu. Orang kan ketika ditanya begitu sopan, ya. Nah karena itu jangan kemudian kita juga sakit hati. Misalnya mohon maaf ya, di sebagian tempat, Pak rumahnya di mana? Itu kan begitu ya, di situ tuh kan begitu. Masa jawab pakai mulutnya manyun lagi, kan begitu. Ya memang orang Anda tanya juga seperti itu, kan begitu. Nah di sebagian tempat peka, di sebagian tempat peka, walaupun kondisi semacam ini mungkin masing-masing tempat kadang apa berbeda. Misalnya jalur yang tidak mungkin kita berhenti, yang begitu ya, tidak mungkin kita kemudian mematikan kendaraan karena membahayakan, misalnya begitu. Kita mungkin tanya, Pak mohon maaf saya ini orang jauh, pengen ketemu dengan saudara saya di sini, kemana ya kalau ketemu menuju alamat? Oh di sana, di arah ke sana, selesai, kan begitu ya. Urusnya di situ tidak mempermasalahkan. Kembali barakallahu fikum, ternyata dalam bab-bab semacam ini pun kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Karena itu barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla kemudian mengingatkan wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Dan bermusyawarahlah dengan mereka ketika menetapkan satu urusan. Di dalam ayat yang lain barakallahu fikum pada surat Syura, Allah pun mengingatkan wa amruhum syura bainahum. Salah satu sifat yang Allah puji dari para sahabat, karena itu bimbingan Nabi, urusan-urusan yang mereka hadapi diputuskan dengan musyawarah. Diputuskan dengan musyawarah. Para ulama, ke Al-Hasan Al-Basri maupun yang lainnya, menyebutkan demikian para ulama mufassirin terkait ayat-ayat tadi. Wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum. Itu tidak bermakna Nabi alaihi salam tidak mengetahui sesuatu yang harus beliau lakukan. Namun semua tadi dalam rangka untuk kedekatan Nabi dengan para sahabatnya. Nabi barakallahu fikum ketika di situ barakallahu fikum dekat, demikian pula membaur, menghormati, menghargai. Ketika terjadi barakallahu fikum pasukan koalisi, yaitu dari berbagai macam daerah, Najd, kemudian barakallahu fikum kota-kota Mekah dan sekitarnya, itu ingin menyerang Madinah. Maka Nabi mendengar, bahkan juga Yahudi Bani Quraidah yang di Madinah juga ikut menyuarakan, membantu berbagai macam pendapatnya untuk menghancurkan
Nabi dan para sahabatnya di kota Madinah. Maka Nabi pun bermusyawarah dengan sahabatnya. Maka di saat musyawarah tersebut, usulan salah seorang, yaitu sahabat Salman Al-Farisi, mengusulkan, wahai Rasulullah SAW, dulu kami di Persia itu punya taktik siasat perang. Kalau kami terjebak dalam sebuah lingkup kecil, musuh-musuh datang akan menyerbu, dan mungkin personil yang ada sedikit, persenjataan lengkap, maka kami buat parit. Kami buat parit yang supaya akses keleluasaan musuh mau menyerang itu menjadi apa? Menjadi tidak kuat. Dibuatlah parit. Akses yang menuju Madinah dibuat parit. Disebutkan barakallahu fikum dalam bab ini, akhirnya orang-orang musyrikin itu harus mengalami menunggu. Namanya menunggu dalam perang kan membutuhkan apa? Apa namanya? Ya makan, ya macam-macam kan begitu ya. Kuda-kuda, onta yang mereka bawa juga butuh makanan. Kan begitu. Logistiknya kan mulai turun. Kan begitu. Allah pun mengirimkan tentang angin topan, baru mereka pulang, tidak jadi menyerang. Kenapa? Sulit masuk. Maka dengan leluasa Nabi SAW memperlakukan Bani Quraidah. Bani Quraidah diperlakukan dengan perlakuan yang lebih ringan. Bermakna lebih ringan dalam menghadapinya, karena tidak dibantu oleh orang musyrikin Quraisy. Al-muhim barakallahu fikum, syahid bahwa Nabi mengajak musyawarah dengan sahabatnya. Dan cukup banyak mungkin aqwal ahlul ilmi dalam bab ini, seperti yang dikatakan oleh Ibn Atiyah bahwa perihal musyawarah itu termasuk azaim al-ahkam, sesuatu yang sangat diperkuat, untuk diperkuat. Dan beliau katakan, man la yastashir ahlal ilmi wad din, siapa ya, terkhusus ya, mohon maaf, dalam hal-hal yang kaitannya ada hubungan dengan perihal pencitraan dakwah demi mulianya dakwah. Karena ayat yang tadi awal kita baca, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, Allah memuji orang-orang yang menyeru orang kembali kepada Allah. Karena ada manusia itu yang seruannya da'a ila nafsih, saya ini loh, apa yang saya lakukan ini loh, dan seterusnya, da'a ila nafsihi, dan bukan da'a ilallah. Yang terpuji orang-orang yang menyeru, mengajak manusia kembali kepada Allah, bukan kepada kepentingan pribadinya, urusan dirinya, kepada ketersohoran, bukan itu. Dikatakan barang siapa yang barakallahu fikum tidak pernah dalam urusan-urusan yang kaitannya demi pencitraan nama baik dakwah ini kepada ahlul ilmi dan kepada orang-orang yang ada padanya agama, fa'azluhu wajib. Ya mohon maaf, kalau mungkin diterjemahkan dengan redaksi kita, disingkirkan, dinonaktifkan itu perkara yang harus. Ya. Misalnya kita dalam muamalah, dalam kehidupan, ada sebagian yang mungkin, mohon maaf, monggo, yang punya kemampuan, ya, silakan diurusi bagian anak-anaknya, tarbiyatul aulad, kan begitu ya. Siapa yang punya kemampuan dalam bersosialisasi dengan masyarakat, ya, yang punya cara ngomongnya, cara ngelobinya diterima, tidak harus kadang-kadang seorang ustadz di tempat itu, karena mungkin kadang-kadang waktu, demikian pula keterbatasan, ya. Dilibatkan semua banyak pihak, hanya saja perlu adanya bermusyawarah dan sekian banyak urusan. Mohon maaf ya, kadang-kadang tatkala kita ada hajatan apapun, kita bertanya, boleh tidak gang ini kita tutup? Jangan mentang-mentang misalnya, oh ini kan gang depan rumah saya, mau saya tutup, mau saya portal, ya silahkan, siapa yang komentar urusan dengan saya. Bukan demikian, karena itu adhiyah, gangguan. Dan seorang muslim ya la yu'dhi ghairah, hukum asalnya dalam apapun jangan mengganggu yang lain, kan begitu. Fabarakallahu fikum. Maka seorang
yang barakallahu fikum tidak pernah dalam hal urusan-urusan yang kaitannya dalam hal demi citra baik dakwah itu tidak pernah bermusyawarah dengan ahlul ilm, dengan seorang yang kita yakin mungkin ada padanya keilmuan, dengan seorang yang ada padanya din agama, walaupun dia bukan orang yang kapasitas keilmuannya tinggi, tetapi masya Allah agamanya baik dia. Maka dikatakan oleh beliau rahimahullah, fa'azluhu wajib, dinonaktifkan ya kalau sampai kasihnya disingkirkan, jangan dipakai lagi, itu wajib, harus. Kenapa? Karena muskilah, karena membawa apa? Sebuah problem. Demikian pula barakallahu fikum ucapan-ucapan yang lain dari kalangan ahlul ilmi seperti Ibn Uwais Mindad mengatakan, ma nadima man istasyar, tidak akan pernah mengalami menyesal kalau seorang itu sudah memutuskan sesuatu dengan bermusyawarah, kan begitu. Siapa yang mau disalahkan? Misalnya kita dalam sesuatu bermusyawarah, kan begitu. Kemudian ketika seorang dari hasil musyawarah diputuskan, apakah keliru ataukah benar, itu insya Allah tidak ada seorang yang saling mengklaim. Gara-gara kamu gini nggak ngomong dan seterusnya. Loh gimana om saya musyawarahkan, kan begitu. Paling tidak seandainya di situ seorang barakallahu fikum ketika memang ada kekeliruan, dirombak bareng-bareng, kan begitu ya, dirembuk bareng-bareng bahwa atas keputusan kemarin kita keliru, semua kita keliru, jangan mengkambing hitamkan, kan begitu. Beban pada semua. Beban pada semua. Kenapa dalam musyawarah itu sangat penting? Mungkin sesuatu itu nampak pada sebagian, tidak nampak pada sebagian yang lain. Karenanya barakallahu fikum dalam bab ini bahwa Nabi SAW ketika mengajak dalam bermusyawarah dengan para sahabatnya bukan tidak bermakna Nabi tidak terbimbing wahyu, Nabi kemudian dalam kondisi tidak mengetahui apa yang, tapi barakallahu fikum adalah dalam rangka untuk demikian pula agar terjadi barakallahu fikum di situ kedekatan Nabi dengan para sahabatnya. Juga barakallahu fikum dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi bahwa al-mustasyaru mujarrab, seorang yang dalam kehidupannya ialah sangat menjunjung perihal-perihal untuk bermusyawarah, maka hal itu adalah menunjukkan bahwa seorang itu berpengalaman. Al-mustasyar, seorang yang masya Allah lapang dada kepada siapapun, dia mengedepankan sesuatu dengan hasil musyawarah, maka itu sesuatu yang dikatakan seorang yang dikatakan banyak pengalaman. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ar-rajulu thalath, seorang itu dilihat daripada kehidupannya akan tergolong kepada 3 golongan. Yang pertama, rajulun, seorang yang betul-betul dikatakan dia orang betulan, yaitu orang yang dikatakan durai, orang yang pendapatnya, orang usulannya itu mesti tepat. Kemudian wadhu masyurah, dia kalau usul, dia kalau punya program, dia kalau punya rancangan itu masya Allah bagus, tetapi dia juga bukan orang yang sombong, ngajak musyawarah. Gimana? Kami memandang bahwa ini bagus, tetapi mari kita bermusyawarah. Yang ujung-ujungnya apa? Kembalinya kepada siapa? Kembali dia, kepada dia. Dan ini dilakukan oleh siapa? Mungkin kita mendengar tentang Ratu Balqis, kan begitu ya? Ketika akan diserang oleh Nabi Sulaiman jika mereka tidak beriman kepada Allah, kan begitu. Seorang ratu, pemimpin utama, mestinya kalau langsung memandatkan begini akan diikuti oleh bawahannya.
Tapi apa? Minta musyawarah. Bermusyawarah. Walaupun kembalinya kepada apa? Kepada keputusan yang diputuskan oleh apa? Ratu Balqis, kan begitu. Maka seorang dikatakan durai, dia memang Masya Allah, ide-idenya bagus, tapi dia bukan orang yang merendahkan yang lain. Zu masyuratin. Maka itu yang kata Imam Al-Hasan Al-Basri, rajulun, betul-betul dia seorang yang betul-betul orang. Yang kedua, dikatakan rajulun nisfu rajul, orang yang dia itu separuh orang. Separuh orang. Lahu ra'i, dia punya pendapat-pendapat, bukan seorang yang punya, tapi dia kadang ada padanya pendapat-pendapat dan benar. Tetapi dikatakan walaysa lahu masyurah, tapi tidak mau ngajak orang lain musyawarah. Ini keorangannya dikatakan separuh saja, kan begitu ya. Ya separuhnya tadi tidak mau ngajak orang lain musyawarah. Yang parah yang ketiga, rajulun la rajul, orang yang bukan orang, nggak tahu dia apa, kan begitu ya. Laisa lahu ra'in wa laisa lahu masyurah, orang yang pendapatnya nggak pernah betul, nggak ngajak musyawarah. Karena ada orang seperti itu ya, jalan sendiri, mesti salah kalau melangkah, dan nggak pernah ngajak musyawarah. Akhirnya apa? Getahnya kita semua kadang yang memikul. Dan barakallahu fikum, berbagai macam ucapan-ucapan yang disebutkan oleh ahlul ilmi dalam bab ini. Demikian pula kita nukilkan beberapa ucapan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, atau Ibnu Jauzi afwan, Ibnu Jauzi menyebutkan sebuah asar dan menyebutkan tentang makna wa amruhum syura bainahum. Kata beliau saat menyebutkan juga tentang ayat, yaitu musyawarahnya Ibrahim dengan putranya. Musyawarahnya Ibrahim dengan putranya tatkala dalam mimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menyembelih putranya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Barakallahu fikum, tetap mengedepankan dalam hal bermusyawarah dengan putranya, yaitu kata beliau ikhtalafal ulama, terjadi satu perselisihan di kalangan para ulama tentang perihal apakah Allah Azza wa Jalla dalam hal ini, yaitu ketika memerintahkan nabinya bermusyawarah dengan sahabatnya, ada yang mengatakan sebagai bentuk kamalu ra'yihi, ada yang mengatakan sebagai bentuk tentang kesempurnaan pendapat Nabi, qila liyastanna bih, sebagian mengatakan bahwa untuk diikuti, dipanuti agar ada yang mencontohnya, dan barakallahu fikum sebagian menyebutkan agar di situ terjadi kelapangan taklif, yaitu bentuk kelapangan dada yang ada pada para sahabat ketika diajak musyawarah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula hal-hal lain, Imam Syafi'i rahimahullah ketika menyebutkan tentang hadis as-sayyid tusta'mar wal bikru tusta'zan, janda kalau barakallahu fikum itu dinikahi, seorang janda mau nikah, maka kembalinya mutlak. Adapun bint yang masih gadis itu apa? Tusta'dzan, diajak musyawarah, dimintakan izin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, urusan mau nikahkan anak perempuan
itu pun seorang ayah atau ibu hendaknya bermusyawarah dengan apa? Dengan anaknya. Gimana, kamu cocok apa tidak? Tusta'zan wa idnuha simatuha. Izinnya seorang perempuan gadis ialah dengan diamnya. Kamu ajak musyawarah gimana? Diam, berarti kan setuju kan begitu. Umumnya. Umumnya. Jadi kalau sampai nanti kemudian lo nggak ngomong kan begitu ya, jangan disalahkan. Tapi kita juga harus paham, kadang perempuan itu malu untuk menyatakan dengan sorohah. Demikian pula barakallahu fikum ucapan-ucapan ahli ilmi dalam bab ini, yaitu dalam bab bermusyawarah, yang tentunya maqam ataupun pembahasan dalam bab ini cukup banyak, seperti yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa al-istisyarah ainul hidayah, mengedepankan dalam bermusyawarah itu inti dalam perkara hidayah, ainul hidayah, sebagai bentuk perwujudan tentang petunjuk seorang mendapatkan bimbingan ialah dengan cara memperbanyak bermusyawarah. Demikian pula dikatakan oleh Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan dikatakan, li'an ukhti'a wa qad istasyartu, seandainya saya putuskan dalam sesuatu dan saya salah, saya keliru, tapi saya sudah bermusyawarah, ahabu ilayya, lebih aku sukai, min an usiba min ghairi masyuratin, lebih aku cintai walaupun tadi saya keliru, tetapi karena saya sudah bermusyawarah dengan yang lain, lebih aku cintai ketimbang kalau saya benar tapi jalan sendiri. Kenapa? Mengedepankan tadi, mengedepankan kepada pihak lain, mengedepankan kepada yang bersamanya, sampai-sampai seandainya walaupun ini merupakan mubalaghah kan begitu ya, merupakan kepada perihal yang diistilahkan oleh para ulama sesuatu yang dikatakan mubalaghah. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam perkara musyawarah itu fihim al-barakah. Dalam perkara musyawarah di dalamnya terdapat sesuatu yang dikatakan sangat berbarakah. Dan barakallahu fikum, Imam Syaukani rahimahullah, demikian pula Ibnu Katsir juga menekankan dalam bab ini tentang tafsir yang ada berkaitan dengan ayat yang tadi sebagainya telah kita bacakan, yaitu berkaitan dengan pentingnya masalah sebuah musyawarah. Dalam sebuah asar dikatakan ma khaba man istasyar, tidak pernah seorang itu mengalami satu kerugian kalau dia telah bermusyawarah, atau man khaba man istakhar wala nadima man istasyar. Tidaklah seorang dikatakan merugi manakala dia beristikharah, dan tidaklah terhitung sebagai seorang yang menyesal kalau dia bermusyawarah. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Kembali bahwa kalau kita menjunjung tinggi nilai-nilai dakwah, dan dakwah itu tentunya mengajak orang kembali kepada Allah melalui tahapan, tidak langsung seorang barakallahu fikum tatkala berhadapan itu misalnya kita arahkan, kita ajak langsung kepada tutup poin, tetapi dengan berbagai macam berbagai macam pendahuluan. Diajak kemudian bermuamalah dengan muamalah yang baik, lalu ada ketertarikan. Kenapa? Karena seorang barakallahu fikum untuk menanamkan kepercayaan ya, kepada apa yang kita sampaikan membutuhkan kepada tahapan. Makanya seringkali banyak pihak-pihak yang posisinya dia orang yang layak, orang yang mampu menyampaikan sesuatu, tapi seorang sudah pasang jarak dulu, pobi, anti dulu. Pokoknya kalau sebulan saya nggak mau, kan begitu. Kenapa? Dia tidak membangun. Dia tidak membangun rasa thiqah, kepercayaan dirinya kepada orang lain. Kenapa? Karena berbagai macam hal.
tadi mungkin yang disebutkan tentang kurang bagusnya dalam bermuamalah, kurang bagusnya dalam kepribadian, sementara syariat itu diambil dari sekian banyak sisi dan bukan hanya satu sisi yang kita serukan dan yang kita ajarkan. Wallahu alam, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.